Baru penting sedang direkam. Gimana teman-temannya yang lain? Baru 9 orang yang join. Oke, sambil tunggu teman-temannya saya absen ya, yang sudah nulis di kolom obrolan. Yang belum nulis di kolom obrolan silakan tulis nama lengkap kalian biar saya sekalian absen. Oke. Yang pertama Fauzi Dwi Ibrahim. Silakan diperkenalkan nama sama asalnya dari mana. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzi Ibrahim Pak, asal Sumba Besar. Asal Sumba Besar, asli Sumba Ya Besar. Pak. Asli ya, asli Sumba Besar. Ya Pak. Nah, berarti ini di rumah, nggak ngekos ya? Ya Pak. Mana namanya Fauzi Dwi ini? Fauzi Dwi Ibrahim. Saya Pak. Selanjutnya Hans Christian, silakan. Sebutkan nama lengkap dan asal dari mana. Perkenalkan nama saya Hans Dian, asal Sumbawa, Pak. Hans Christian. Asal Sumbawa juga? Ya, Pak. Berarti rumah sendiri ya, nggak ngekos ya? Ya. Mana ini Hans Christian ini? Nggak kelihatan mukanya. Saya, Pak. Oke. Selanjutnya Ilham Nugrawansyah. Ilham Nugrawansyah. Perkenalkan nama saya Ilham Nugrawansyah, asal dari Witan. Asal dari Witan. Ya. Mana orangnya nih? Coba dibuka kameranya dulu. Ini Pak. Tuh. Ilham Nugrawansyah Hutan. Berarti ini ngekos atau tempat saudara di Sumbawa? Di Sumbawa ngekos atau WhatsApp? ada saudara atau kontrakan? Dengar nggak? Ilham Nugrawansyah dengar saya nggak? Ya Pak, ngekos di Buak saya Pak. Oh di Boak. Ya. Oke, selanjutnya Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra, asal Taliwang. Asal Taliwang. Woi. Ya Pak. Kesini ngekos di Sumbawa. Ya ngekos. Di mana? Di Bukit Permai. Bukit Permai. Ya. PPN. Ya. Sama teman atau engkau sendiri, Hendra? Teman. Mana ini Hendra? Belum kelihatan wajahnya. Coba dibuka kameranya. Oh. Sekarang di mana? Di kampus atau di? Di kampus ini Pak. Sinyalnya ada di kampus? Ada. Selanjutnya Husnul Ma'ad. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husnul Ma'ad, asal Pemasar. Asal Pemasar. Ya Pak, tinggal di Pemasar Pak, pulang pergi. Pemasar mana Pemasar? Di Kecamatan Merungi Pak. Mana wajahnya ini nggak kelihatan? Bisa Pak. Di kampus juga sekarang posisi? Iya Pak. Di kampus atau di rumah? Ya di kampus Pak. Sinyal aman ya sinyal? Apa patah-patah Pak? Sinyal aman sinyal. Berarti iya, aman Pak. sinyalnya. Oke, selanjutnya Herdiansyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hardiansyah Pak. Asal dari Mama. Asal dari mana? Mama Pak. Oh Mama. Kesini pulang pergi atau ngekos? Pulang pergi Pak. Pulang pergi. Pak. Berapa jam Mama? Ya. Berapa lama sini Mama?
Kampus Muhammad. 30 menit, Pak. 30 menit aja. Oh, Ya, Pak. oke. Ini di kampus. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya Fitra Wahyudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitra Wahyudi dari Masar. Masar. Sama kayak tadi siapa? Husnul Maat ya. Sama. Mana ini Fitra Wahyudi nih? Wajahnya coba di on cam. Buka kameranya. Fitra Wahyudi. Ya, Pak. Coba dibuka kameranya biar kelihatan. Oh, iya. Nah, oke. Ini di kampus ya? Ya, Pak, di kampus, Pak. Oke. Selanjutnya Iqbal Maulana. Iqbal Maulana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, asal Labuan. Asal Labuan, Pak. Ini Iqbal Maulananya ada dua Pak, gimana ini? Yang atas saya yang 91 ujungnya. Yang atas Yang 91. panggilannya sama ini, Iqbal gitu. Atau Ya, yang Pak. itu Maulana. Sama Ya, semua. Ya. Mana bisa sama gini ya? Beda 5 menit aja. Yang Iqbal Maulana satunya mana? Iqbal Maulana satunya. Enggak tahu, Pak. Oh, nggak pernah hadir, belum pernah ketemu. Udah. Udah. Oke. Ini di rumah ya, Iqbal Maulana. Ya, Pak, di rumah. Selanjutnya Yang kawin saya sudah tuh. Kenapa? Kenapa Iqbal Maulana gitu? Selanjutnya Ferdi, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi, Pak. Ferdi, mana Ferdi? Asal dari Lamurung. Lamurung itu mana? Ya, Pak. Lamurung itu di mana? Di Kecamatan Nangguar. Oh, di Nangguar. Di sini nggak di Sumbang kos? Nggak. Ngekos di PPN, Pak. Di PPN. Oke. Yang belum saya sebut siapa? Fandi Putrawinata, Pak. Oh, silakan dia nih ya, ditulis nama lengkapnya di kolom obrolan atau chat ini ya. Di chat silakan tulis namanya yang belum, biar saya sebut sekarang saya absen. Siapa lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Irwansyah. Oke, Irwansyah, silakan. Sebutkan. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah, asal dari Labuan Jambu. Asal dari Labuan Jambu. Ya, Kecamatan Di sini- Tarano. Di sini ngekos berarti. Ya, Thomas Dautra. Irwansyah, di sini ngekos. Ya, Pak. Ngekos atau gimana di sini? Kos, Pak. Oke. Sama teman atau sendiri? Teman-teman. Teman akom atau gimana? Tutup dan kursi. Ngekos sama teman akom atau Sama teman di UTS. UTS? Oke. Ya. Selanjutnya Pandi Putra Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Putrawinata, asal Sumbawa Besar. Oh, asli Sumba ya. Asli Sumba Besar. Gimana Ya, Pak. Sumba Besarnya? Sumba Besarnya di mana, Pandi? Di Krato. Oh, di Krato. Ya. Selanjutnya Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Firmansyah, asal Lempang. Lempang. Ya, Pak. Ngekos di sini, Sumba. Ya, Pak, ngekos, Pak. Oh, Di di mana? Pungka. 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 Oh. Ya, Pak. Sendiri atau sama teman? Sendiri, Pak. Oh. Ini sekarang di kampus atau di kos? Ya, di kampus, Pak. Ya, di kampus, Pak. Selanjutnya, tadi siapa ini? Firmansyah ya?
Selanjutnya Infajril Iman. Infajril Iman, silakan. Infajril Iman. Mana ini Infajril Iman nih? Perkenalkan nama saya Infajril Iman, saya berasal dari Alas. Oke. Sekarang tinggal di Milik merah tuh tinggal di mana Infajril Iman? dari Alas, Pak. Iya, sekarang tinggalnya di Ngekos di Batualang, Pak. Batualang. Oh. Susah sinyal semua ya di kampus sama Batualang. Ya, Pak. Oh ya, sabar ya. Oke. Selanjutnya Hairudin. Hairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairudin. Bisa dipanggil Oke. Ini di kampus ya, Hairudin? Hairudin di kampus atau di mana ini? ya. Oke. Bapak dari kampus. Selanjutnya Hendra Sulkiman. Hendra Sulkiman, silakan. Telepon matang. Ya, Pak. Oke, sebutkan. Coba ada cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Hendra Sulkiman, asal Pemunga. Mana sama? Perkenalkan nama saya Sambu dipanggil itu. Asal mana Hendra Sulkiman? Ya, Pak. Asal mana Hendra? Pemunga, Pak. Matogan. Bangun nih, woi. Ini sekarang di mana? Di kampus? Ngekos di Matogan. Batualang. Oh, oke. Woi. Selanjutnya Yunan Khair Diansyah. Mana Yunan Khair Diansyah? Itu sih. Ada nggak? Tapi pas dipanggil baru Bukan dan. Yunan Khair Diansyah. Ada orangnya? Halo? Ada yang bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Mana Ada ini? apa, ada apa? Yunan Khair Diansyah ini. Ada orang yang ini. Oke, next dulu ya. Iqbal Wahyu Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kurniawan, asal Aceh. Asal mana? Asal mana? Iqbal. Iqbal. Mana ini? Suaranya kok hilang nih Iqbal Wahyu Kurniawan. asal Nangguar, Pak. Oh, oke. Ini di kampus. Ya, Pak. Ini ya Iqbal nih yang namanya Bang Iban ini ya. Yang mana, Pak? Yang nama Zoom-nya Bang Iban ini ya. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya Ipan Ardiansa. Ipan Ardiansa. Silakan perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ipan Ardiansa, asal Langam. Asal Langam. Ya, Pak. Di sini ngekos, Sumbawa. Ya, Pak. Ngekos. Tidak kos, pulang pergi, Pak. Oh, pulang pergi. Ya. Berapa lama? Apa, Pak? Kampus rumah berapa lama? Berapa menit? Kampus 30 menit, Pak. 30 menit. Oke. Ya, Pak. Selanjutnya Heri Hadri. Heri Hadri. Mana ini Heri Hadri? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heri Kadri, asal Lombok. Salopok. Ya. Ini di kampus ya, Heri Hadri. Ya.
Oke. Selanjutnya tadi yang belum, Yunan Khair Diansyah. Coba. Ya, Pak. Cek. Oke, sudah ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ansa dari Pelat. Yunan Khair Diansyah ini kok nggak ada ya dia nih ya? Pindahan ya? Iya, Pak. Telat daftar kemarin, Pak. Oh, belum ada di absensi ya? Ya. Yunan Khair Diansyah. NIM-nya berapa NIM-nya? Sudah ada belum? Nomor induk mahasiswanya sudah ada belum? 0830 ujungnya, Pak. 08 ujungnya 30. 2023 01 08 30 ya. Ya. Oke. Yunan Ferdiansyah. Selanjutnya Ferdiansyah tadi udah belum Ferdiansyah? Belum ya? Ferdiansyah. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdiansa, asal dari Jurumapin, Kecamatan Buer. Jurumapin, Buer. Oke. Selanjutnya Fakhru Riza Harista. Riza Harista. Perkenalkan nama saya Fahrul Riza, asal Labuan Kuris. Asal Labuan Kuris. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Udah ini udah semua. Ada yang belum? Yang belum saya sebut. Sudah semua Pak mungkin. Iqbal Maulana belum, Pak. Iqbal Maulana. Iqbal Maulana yang 2 ya, yang bawah ya. Iqbal Maulana yang mana? Mana ini Iqbal Maulana? Udah, nggak ada? Ada sih Pak, tunggu bentar. Siapa? Lagi siap-siap dia itu sebelum detail. Tulis namanya di kolom chat. Minta tolong dituliskan namanya yang belum, yang hadir dan belum ada. Ini yang hadir berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Baru 21 ya. Teman-temannya ada yang belum lagi yang hadir sini? Sudah semua? Halo, ada yang bisa menjawab? Masih ada yang belum hadir, Pak. Kalau yang di Zoom ini sudah semua saya sebut namanya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Silakan nanti kalau ada yang belum disebut namanya absensi bilang ya. Siap. Oke. Jadi ini pertemuan pertama kita, betul? Betul, Pak. Pak. Jadi kemarin kita belum berbincang-bincang ya. Ini kita belajar tentang apa, teman-teman? K3L, Pak. Oke, ada yang tahu K3L? Kesempatan kerja, kesehatan, kesempatan kerja lingkungan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesehatan, keselamatan kerja dan Lingkungan, Pak. Di sini sebelumnya ada yang SMK. Iqbal Maulana, Pak. Kenapa? Iqbal Maulana. Iqbal Maulana belum. Farid Iksan juga ya belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Maulana. Bisa dipanggil Iqbal dari Pelita Mokong. Ini Iqbal 2 ya. Iqbal yang bawah ya. Yang nomor 2 itu, Pak. Oke, yang belakangnya 92. Linknya. Oke. Ini di kampus, Iqbal. Ya, di kampus ini, Pak. Pakai HP-nya temennya ya?
HP teman, HP ini Pak. Oke. Tapi babak tambahan itu Pak. Oke. Selanjutnya Farid Iksan udah belum tadi? Farid Iksan. Iqbal. Ini punya saya ini Pak. Mana Farid Iksan ini? Farid Iksan ada? Ini Pak. Mana? Oke, silakan. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iksan Dinal Al Islami, alamat Desa Boak. Bukan Farid Iksan ini. Farid Iksan mana? Anda tahu Pak? Oh ya, oke, yang Iksan Dinal Al Islami dulu. Perkenalkan nama saya Iksan Dinal Al Islami, alamat Desa Boak, asal sekolah SMKN 1 Lembar. Oh. Iksan Dinal Islami ya. Ya Pak. Oke. Terus Farid Iksan tadi ada nggak Farid Iksan? Tidak ada Pak. Nggak ada. Oke, Ferdi Akbar, silakan Ferdi Akbar. Assalamualaikum, kenalkan nama saya. Mati mic nong Siapa nama? Oh ya. Iya, sudah bisa didengar. Ayo, silakan. Ya, Bang. Perkenalkan. Mana ini Ferdi Akbar? Nggak ada. Ini dia, Pak. Oh ya, ada ya. Sudah. Oke. Ferdi Akbar. Orang kali ini, kenalkan ya? nama saya. Oke. Silakan. Ya, Pak. Iya, diperkenalkan dulu namanya. Selalu no yak tuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Akbar, dipanggil Edot, asal Kakiang. Kampak. Oke, sudah semua. Nanti kalau ada yang belum silakan angkat tangan atau tulis namanya ya. Mungkin sudah apa semua. Oke, siap. Selanjutnya kita akan membahas tentang, karena kita belum bertemu sebelumnya, kita akan membahas tentang kurikulumnya dulu. Siapa? Ada yang belum, Pak? Siapa? Perkenalkan nama saya Farid Iksan, Pak. Oh, ini. Farid Iksan ini ya. Oke. Farid Iksan. Oke, udah. Ya, Pak. Oke. Ya, silakan di-mute, boleh di-mute. Oke, jadi karena kita kemarin belum pernah berjumpa, sekarang kita sebelum bahas materi, kita masuk ke kurikulum dulu dari K3L di Akom ini. Ini saya dosen pengampu untuk mata kuliah ini, Muhammad Ibadur Rahman. Selanjutnya kode dari mata kuliah ini TAB 002. Ya. Kemudian unitnya 2 SKS, tipe mata kuliahnya wajib ya. Wajib. Jadi harus lulus kalian di sini. Kemudian sekilas tentang perkuliahan ini, itu kalian belajar tentang K3L, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Nanti kalian dapat memahami kaidah-kaidah dasar keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan kerja, pelaporan insiden, inspeksi tempat kerja, investigasi kecelakaan kerja, keselamatan kerja bagi bidang kebakaran, kesehatan kerja, keselamatan sistem kerja, alat pelindung diri, manajemen resiko, serta kalian dapat mempraktekkan pertolongan pertama gawat darurat. Oke, pendekatan pembelajaran kita yaitu ada kelas online, kemudian tugas dan ujian. Oke.
Oh, ini kelas D ya. Kelas D itu hari Senin jam 8.20 sampai jam 10.10. Oke. Nah, ini ketentuan kelas online-nya. Kalau bisa kalian satu mahasiswa itu satu akun Zoom. Kemudian Zoom harus nama lengkap. Selama Zoom wajib on cam, tapi di mute ya. Kalau mau berbicara silakan di unmute supaya tapi kalau tidak ingin berbicara tetap di mute karena supaya tidak mengganggu teman-teman lain yang sedang mendengarkan kelasnya. Oke. Tapi kalau memang kalian nggak ada kuota atau sedang sinyalnya jelek, kalian bisa sama temannya ya. Nah, tapi ini kayak Farid Iksan ini kelihatan 3 orang kelihatan semua ini ya. Saya belum absen, Pak. Ya, Pak. Siapa? Kamu. Udah ya, saya lanjut ya. Lanjut mau. Oke. Nah, nanti luaran yang diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang dasar-dasar K3L itu apa. Kemudian menjelaskan tentang insiden. Apa sih itu insiden? Gimana sih cara kalau ada insiden itu ini siapa? Ardiansyah ini jangan di ya. Jangan di coret-coret. Oke. Nah, kemudian kalian mampu menjelaskan tentang inspeksi tempat kerja. Bagaimana prosedur untuk inspeksi tempat kerja? Kalian mampu menjelaskan tentang keselamatan kerja. Kemudian mampu menjelaskan tentang K3 di bidang kebakaran. Nanti kalian mampu menjelaskan tentang kesehatan kerja. Kalian mampu menjelaskan tentang ergonomi. Apa sih itu ergonomi? Mungkin ada yang pernah dengar gitu. Nah, nanti kita belajar tentang itu. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang alat pelindung diri. Apa aja itu APD. Kemudian mampu menjelaskan tentang pertolongan pertama gawat darurat. Oh ya, untuk teman-teman sebenarnya tidak harus ke kampus, tapi cari tempat yang nyaman untuk kalian belajar. Kalau belajar nyamannya di kampus ya silakan di kampus. Kalau nyamannya di rumah silakan di rumah. Kalau bisa konsentrasinya di kampus ya di kampus. Kalau memang sinyalnya bagus di kampus ya di kampus gitu. Oke. Kemudian bentuk formatnya dari penugasan nanti kalian buat PPT atau makalah atau ringkasan, pengerjaan soal dan praktik di lapangan. Nah, ini penilaian dari saya. Nanti ujian akhir itu bobot nilainya 60%. Nah, syarat untuk mengikuti ujian akhir, saya kurang tahu dari pihak kampus bagaimana. Yang jelas, kemungkinan kalau tidak absen 4 kali atau lebih, mungkin ya, atau 3 kali, saya kurang tahu. Tapi silakan kalian sebisa mungkin hadir absen ya, untuk bisa ikut final exam atau ujian, karena bobot nilainya paling tinggi. Oke. Kemudian tugas-tugas itu totalnya nanti nilainya 40%. Nah, ada presentasi, kuis, proyek individu atau grup dan lain sebagainya. Nah, absensinya nanti saya lakukan 2 kali, seperti yang saya lakukan tadi itu, saya sebutkan satu-satu. Kalian tulis nama di kolom obrolan, kemudian saya sebutkan. Dan yang kedua nanti saya kirim link absensi, itu untuk kampus ya. Yang ini untuk saya. Yang tadi saya sebutkan itu untuk absensi ke saya. Nah, ini beberapa sumber yang bisa kalian, kalau kalian ingin belajar sendiri, bisa baca sumber ini. Tapi kalau ini tidak terbatas, kalian mau cari sumber yang lain juga bisa. Oke. Oke, udah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Siap, tidak ada. Belum ada ya? Belum ada. 9. Oke, kita coba lanjut ke ini ada yang belum saya absen sebelumnya?
Udah semua. Ini belum nih. Udah semua. Lisa Rizky Saputra. Saya Pak belum di absen. Silakan Lisa Rizky Saputra. Disebutkan nama, asal. Siapa itu tadi yang belum di absen? Irwansyah. Yang di Irwansyah itu siapa? Ini silakan absensi dulu. Nama siapa? Perkenalkan nih, Saya sebutin aja ya namanya. Ilsa Rizky Saputra. Mana orangnya? Oke, nggak ada. Cuma itu saja. Kemudian I Gusti Bagus Gesa Mahendra. Nggak ada juga. Oke. Fauzi Irawan. Belum. Irawan. Ya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Irawan, alumni SMKN 1 Lunyuk, asal Lunyuk. Oke. Oke ya. Udah cukup itu aja nggak apa. Ya. Sebelumnya ini yang anak-anak ini SMK semua ya kayaknya ya. Ada yang bukan SMK? Saya SMA, Pak. Oh, Iqbal Maulana SMA. Ada lagi? Mati. Kamera. Oke, kebanyakan SMK ya. Berarti sudah pada tahu kan ya kurang lebih tentang K3 itu. Pasti sudah pernah kan diajarkan? Sudah pernah belum ini? Siapa? Pak minim Pak. Hans. Hah? Sudah belum? Hans. Belum Pak. Oh, belum pernah. Ada yang pernah belajar K3 sebelumnya? Belum Pak, nggak diajarkan di SMK. Baru Oh, pertama kali. oke, Baru oke. pertama Pak. Oke, ya karena kelas kemarin ada yang udah pernah belajar K3. Nah, di sini belum ada ya. Ambil motor. Berarti ini baru untuk kalian. Kalau yang udah ada, ya untuk review aja apa recall sebelum pelajaran-pelajaran sebelumnya yang pernah diajari, sekarang diingatkan lagi. Oke, jadi kita hari ini masuk ke materi pertama. Yaitu dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Oke, ini saya rekam, nanti saya upload ke YouTube untuk kalian yang pada belum bisa join atau sinyalnya agak kurang, itu nanti bisa tonton lagi di YouTube ya. Pak, Ya. masuk YouTube. Nama channelnya apa? Belum saya buatkan. Aku Karena juga. kalian baru kelas pertama. Nanti saya buat. Apa tadi? Apa nama channelnya, Pak? Belum, nanti saya kirim. Belum saya buat channel. Gamers. Oke ya, sudah. Lanjut ya. Oke, bisa kelihatan ini yang saya share. Pak. Bisa. Oke. Nanti saya subscribe, Pak. Masuk konten nih. Oke, jadi hari ini kita akan belajar pengenalan dan penerapan dasar K3L di tempat kerja.
Udah ada suaranya. Nggak ada suaranya, Pak. Oke. Dari tadi ya nggak ada suaranya saya. Iya, Pak. Oke, maaf. Oke, Hans. Coba, apa itu K3 pengertiannya kira-kira? Kurang lebih belajar tentang apa sih K3 itu? Keselamatan pekerja, Pak. Nah, keselamatan. Terus apa lagi? Kesehatan. Kesehatan. Supaya apa belajar K3 itu? Kebersihan Supaya lingkungan. Pak. Kerjaan, Pak. Serta konsultan kerja Pak, supaya safety Pak dalam bekerja Pak. Apa ini? Fauzi Dwi Ibrahim. Oke, supaya safety dalam bekerja. Ada lagi? Supaya aman saat bekerja, Pak. Supaya aman dalam bekerja. Boleh. Ada lagi? Oke. Sama orang juga cewek nyaman. Apa? Faktur Riza? Oh, buka mikrofonnya. Oke, Biar jadi nggak mati. pengertiannya secara filosofi itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dari tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, jadi ini ya, kesempurnaan jasmani maupun rohani. Ya, jadi nggak cuman kesehatannya aja, tapi mentalnya juga mental pekerja itu juga harus diperhatikan sama perusahaan gitu. Kalau dalam tekanan yang berat dalam perusahaan, terus buat stres pekerjanya, itu berarti belum menerapkan K3 dengan baik. Nah, kemudian untuk tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya. Kenapa ada manusia pada umumnya? Karena tidak hanya pekerja yang ada di dalam perusahaan, pabrik itu atau lingkungan kerja itu, tapi kalau orang luar, visitor atau kunjungan studi dan lain sebagainya, nah itu perusahaan wajib menjamin keamanan mereka gitu untuk ketika masuk mereka tetap harus pakai APD dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya perhatiannya kepada tenaga kerja, tapi semuanya yang terlibat di dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau pengertian secara keilmuan itu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, terjadinya kecelakaan kerja. Tadi yang disebut kecelakaan kerja contohnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Iqbal Maulana mungkin. Pingsan. Pingsan karena apa? Karena Misal karena kejatuhan batu bata gitu ya. ya Pak. Kecelakaan. Terus apa lagi kira-kira yang termasuk kecelakaan kerja? Siapa ini? Heri Hadri, coba. Apa yang termasuk kecelakaan kerja? Kira-kira. Banyak. Ya apa banyak? Sebutkan aja. Nggak apa. Kenapa?
Kebakaran. Kebakaran ada lagi ini. Yang kecelakaan kerja, kira-kira tadi kan pingsan karena kejatuhan batu bata. Ini, Pak. Misal. Nah, apalagi kira-kira? Kejatuhan material, Pak. Iya, sama. Selain itu, Kurang fokus, Pak. Alat rusak, Pak. kurang fokus. Jadi Rusaknya alat. terpeleset misalnya atau terjatuh. Terjatuh dari scaffolding misalnya gitu ya. Terus apa lagi? Apalagi teman-teman? Alat rusak, Pak. Alat rusak, kemudian bikin apa? Bikin jatuh. Bikin Polusi, jatuh. Pak. Polusi itu pencemaran lingkungan ya. Yang kecelakaan kerja. Misal kalian kan alat berat nih, ya kan? Kalian kan teknik alat berat, berarti pengoperasian alat berat. Nah, misalnya kalian tidak sesuai prosedur, ada teman di depan, kemudian tertabrak atau terlindes ya. Itu masuk kecelakaan kerja. Oke. Terus maksudnya. Oke, selanjutnya penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan. Tadi pencemaran lingkungan yang disebutkan sama temennya tadi, misalnya tambang minyak, tapi limbahnya tidak dibuang ke dalam, siapa yang nulis ini? Ardiansyah, jangan ditulis. Ardiansyah. Nah. Oke, jadi limbah minyaknya itu dibuang langsung ke laut, itu kan mencemari lingkungan, gitu ya. Oke. Selanjutnya, pengertian K3L sendiri itu singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, ini merupakan bagian dari pengembangan dari K3. Jadi, pertama K3, kemudian pengembangannya ada L. Itu mementingkan faktor lingkungan. Gitu ya. Selanjutnya, lambang K3. Nah, lambangnya seperti ini. Udah tahu belum? Pernah lihat belum lambang seperti ini? Udah, Pak. Baru lihat, Pak. Ya. Oh, ada yang baru lihat ini? Iya, Pak. Oh. Nggak pernah. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kalian lihat itu di baju-baju orang pabrik, orang konstruksi, orang pokoknya pekerja-pekerja gitu, mostly atau hampir semuanya pasti ada lambang seperti ini. Berarti kalau ada lambang seperti ini, di perusahaan itu sudah menerapkan K3 atau ada sistem K3-nya. Nah, artinya sendiri apa? Ini tanda palang. Tanda palang itu yang mana? Tanda palang. Yang di tengah, Pak. Yang di tengah, Yang di tengah. ya, yang plus ini. Itu artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian roda gigi. Roda gigi yang mana? Yang bulat itu, Pak. Oke, yang bulat. Ini bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Ingat, bukan hanya jasmani, tapi juga rohaninya harus baik. Kemudian warna putih, artinya bersih dan suci. Kemudian warna hijau artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, ini gigi rodanya ada berapa? Ada 11. Kenapa 11? Karena 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Jadi di undang-undang ini itu mengandung 11 bab yang mengatur tentang keselamatan kerja. Nah, itu kenapa roda giginya ini ada 11. Ya, Pak. Oke. Selanjutnya ini kalian bisa dilihat. Bisa, Pak. Jalan ya, lancar ya. Belum mulai itu, Pak. Lancar kan? Lancar, Pak, lancar. Oke. Silakan di Seperti
Assalamualaikum Pak, maaf Pak, saya telat masuk, soalnya lelet jaringan tadi Pak. Iya coy. Siapa ini tadi? Ini tadi videonya lancar ya, videonya ya. Kita kamera nih Victor gua Pak, Video lancar ya tadi ya. Oke, Lancar Pak, lancar Pak. di nanti absennya nanti lagi yang belum datang. Ini kita nonton dulu ya. Silakan disimak. Disukan ya? Disukan ya? Hah?
Oke, ada yang menyimak tadi? Ada Pak. Oke. Tadi masuk Indonesia tahun berapa? 1900. 1970. 40, 48. Lanjut ya. Nah, oke, bisa dilihat teman-teman? Bisa. Bisa. Oke, jadi dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja itu, ingat teman-teman, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Ini jadi patokan sampai sekarang tentang keselamatan kerja, ya. Nah, itu isinya tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, adanya bahaya kerja di tempat itu, gitu. Kemudian Permenaker nomor 5 tahun 96 tentang sistem manajemen kerja atau SMK 3. Ini sistem manajemen kerja. Jadi nanti harus patuh terhadap SMK ini dalam suatu perusahaan, harus mengikuti sistem dari SMK 3 ini. Nah, kriterianya apa yang mengikuti yang harus patuh terhadap SMK 3? Yaitu yang mempekerjakan lebih dari 100 tenaga kerja atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Jadi kalau 100 tenaga kerja udah harus pakai SMK 3 ini, harus nurut SMK 3. Atau pekerjaan yang mengandung potensi bahaya. Seperti apa? Misalnya kalian mainan obat kimia gitu. Kan bahaya kalau ramuan kimianya salah, bisa meledak atau mencemari lingkungan, atau kalian terkena penyakit karena menghirup gas beracun di situ. Nah, itu sudah wajib menggunakan sistem manajemen K3. Kemudian Permenaker nomor 4 tahun 87 tentang panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan proses instalasi yang memiliki resiko besar. Oke, lanjut. Nah, tujuan K3 sendiri itu apa? Dibacakan coba. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Oke. Terus yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Oke. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Oke, yang keempat, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang melandaskan kepada produksi dan daya apa? Dan daya produktivitas faktor manusia dan produksi dalam produksi. Oke. Sip, lanjut. Ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik itu di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi pekerjaan apapun itu, pekerjaan di dalam laut misalnya, ngelas laut di dalam laut, atau
di dalam gua atau di udara bahkan sekalipun, itu wajib menerapkan K3 ya, dengan dasar hukumnya ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 70 ini ya, tentang keselamatan kerja itu harus patuh, yang pokoknya yang ada di Indonesia harus patuh sama undang-undang ini gitu. 1970. Ya. Kemudian insiden kerja. Apa sih itu insiden kerja? Coba ada satu yang siapa ini? Fandi Putrawinata. Coba. Insiden kerja itu apa? Insiden. Iqbal Maulana. Coba. Insiden kecelakaan, Pak. Ya, itu dibaca pengertiannya. Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Dapat terjadi termasuk insiden ialah keadaan darurat. Ya, oke. Jadi insiden itu segala hal yang berkaitan dengan cedera, penyakit akibat kerja, atau kefatalan, kematian. Ya, itu yang namanya insiden. Nah, kayak di gambar ini ya, jatuh dari tangga. Ya, itu kecelakaan kerja. Oke, atau insiden. Kemudian yang nirmis, silakan. Siapa yang mau baca? Insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan, kematian. Oke, jadi ada dua kategori ya di insiden, namanya kecelakaan kerja dan nirmis atau hampir celaka. Ya, kalian hampir tertabrak misalnya, atau hampir terlindas, itu namanya nirmis. Kalau sudah kejadian itu namanya kecelakaan kerja atau insiden. Oke. Paham ya? Faktor-faktor penyebab insiden. Silakan dibaca yang pengertian satu orang. Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan, kematian dapat terjadi termasuk insiden ialah keadaan darurat. Oke. Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan ya, itu bisa menjadikan faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Oke. Ini kok sama yang tadi itu, Kak. Yang tadi. Nah, ini. Oke, silakan dibaca. Betul. Coba cek kacamata. Nah, oke ya. Jadi faktor-faktor penyebab kecelakaan itu bisa disebabkan oleh tenaga kerja. Tenaga kerja ini kalian nanti operator alat berat atau apa, atau pengawas atau siapapun, pokoknya manusia yang melakukan pekerjaan itu bisa jadi faktor penyebab kecelakaannya. Yang kedua apa ini? Bahan. Nah, misalnya kalian mainan bahan-bahan kimia atau apa, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga alat. Nah, mesin kalian apa kalian pakai apa besok? Operator alat beratnya apa? Bego ya, misalnya bego. Nah, begonya mengalami malfungsi atau kerusakan, tapi kalian nggak sadar gitu. Nah, itu bisa jadi penyebab kecelakaan. Nah, misalnya tenaga kerja itu ini kan terinfeksi bahan-bahan kimia misalnya, itu pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah, kalau ada bahan-bahan ketemu sama alat itu bisa mencemari lingkungan. Terus alat bertemu sama tenaga kerja itu bisa mempengaruhi keselamatan. Kenapa keselamatan? Bisa
Terjadi insiden. Terjadi insiden. Nah, ya. Jadi kalau alat berhubungan sama tenaga kerja itu riskan terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Dan jadi keselamatannya itu berbahaya, bisa tertabrak, terlindas, atau dan lain sebagainya. Mati, Pak. Oke ya, mati ya. Nah, ini faktor-faktor penyebab kecelakaan yang di bidang keilmuan biologi. Misalnya itu bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang, gitu ya. Itu bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan juga. Kemudian kimia, bahan-bahan, material, cairan, gas, uap, debu, beracun, reaktif, radioaktif, yang bahan mudah meledak, iritan, korosif. Nah, kalau fisik atau mekanik, itu misalnya di ketinggian, naik scaffolding, terus kalian terjatuh. Nah, terus konstruksi, mesin, alat berat, ruang terbatas, kemudian tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, radiasi, itu bisa jadi faktor penyebab kecelakaan. Kemudian biomekanik, gerakan berulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat alat kerja atau alat mesin. Nah, ini yang biomekanik ini nanti kalian belajar di ergonomi, ya, yang apa namanya bab ergonomi. Jadi ketika ada gerakan berulang terus, misal kalian ngebor sesuatu, ya kan, itu harus ada jedanya, ada ketentuan jeda dan lain sebagainya, nggak boleh terlalu lama gitu. Kemudian postur atau posisi kerja harus sesuai dengan yang sesuai yang ada pada petunjuk. Nah, jadi nggak boleh terlalu tinggi kalau mau bekerja pegang laptop gitu, nggak boleh terlalu tinggi karena bisa pegel tangannya lama-lama. Dan ini mengakibatkan nantinya penyakit akibat kerja. Ya, bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Bukan apa namanya terjadi di hari itu atau beberapa bulan, tapi nanti ketika tua misalnya, ya. Jadi kalian tulangnya jadi kropos atau kalian jadi stroke dan lain sebagainya, itu bagian dari situ. Kemudian psikologi atau sosial, stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, emosi negatif. Ini berkaitan dengan kesehatan rohani, ya. Oke. Nah, ini ada piramida kecelakaan kerja. Jadi di dalam suatu kecelakaan kerja, kalau kita lihat itu kejadian near miss atau hampir terjadi kecelakaan itu bobotnya misalnya 600, ada 600 kejadian near miss gitu. Nah, yang terjadi insiden atau yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya yang terjadi kecelakaan itu 30, dari 600 itu 30 itu biasanya terjadi insiden. Nah, dari 30 itu kecelakaan ringan sebelumnya. Dan dari 10 itu ada kecelakaan fatal atau kematian satu orang. Biasanya seperti itu. Di dalam suatu perusahaan atau suatu pekerjaan, kalau ditarik data, itu dari 600 hampir celaka, kemudian mengerucut, semakin bahaya. Jadi kalau ada 600 hampir celaka, biasanya ada satu kecelakaan fatal atau kematian. Oke. Bisa didengar ya ini saya? Bisa. Oke. Selanjutnya penyebab kecelakaan kerja, silahkan disebutkan yang penyebab dasarnya. Kurangnya prosedur atau aturan. Terus. Kurangnya sarana. Oke, lanjut. Kurangnya kesadaran. Oke. Kurangnya Oke, selanjutnya yang lain, penyebab tidak langsung. Silakan. Faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Oke. Yang lainnya lagi, penyebab langsung. Tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Oke. Safety
Ketindakan tidak aman sama kondisi tidak aman. Oke. Kemudian kecelakaan kerja, silakan. Kontak dengan bahaya. Kontak dengan bahaya, kecelakaan fungsi. Oke, lanjut kerugian. Yang kerugian, silakan. Kerugian. Manusia cedera, keracunan, cacat, Kematian. Mesin atau alat, kerusakan mesin alat. Mesin alat mesin atau alat, kerusakan mesin atau alat, material atau bahan tercemar, rusak, produksi gagal, lingkungan tercemar, rusak, bencana alam. Oke, bagus. Jadi itu tadi faktor penyebab kecelakaan kerja. Nah, ini biasanya kalian harus ingat dan harus lihat. Ini udah diteliti sama Heinrich dan dia membuat teori efek domino. Jadi biasanya ketika ada penyebab dasar, kemudian nanti kalau tidak segera ditangani akan ada penyebab tidak langsung. Kalau tidak segera ditangani akan ada penyebab langsung. Kemudian akan adanya kecelakaan kerja dan nanti menimbulkan kerugian. Misalnya ini kurangnya prosedur atau aturan. Nah, terus biasanya nanti dia akan berimbas ke faktor pekerjaan atau pribadi. Misalnya karena nggak ada aturan tentang harus pakai apa namanya harus pakai helm. Nah, kemudian jadinya si orang ini tidak menggunakan helm. Kemudian apa yang menyebabkan? Nah, kemudian jadi tindakan tidak aman. Nah, kalau kondisi tidak aman itu dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya ada di scaffolding ya atau apa namanya tangganya itu sudah koyak gitu, tapi kita tidak sadar kalau itu tangganya itu sudah lapuk, sudah korosi gitu, tidak sadar. Nah, itu namanya kondisi tidak aman. Kalau tindakan tidak aman, contohnya tadi tidak pakai helm, itu namanya tindakan tidak aman. Nah, itu bisa menyebabkan bahaya, kontak dengan bahaya. Nah, misalnya di atas itu ada orang baru masang batu bata yang tadi saya sebutkan. Terus orangnya berjalan, dia nggak pakai helm. Karena ini tadi ya, nggak ada prosedur atau aturan. Terus dia jadi nggak pakai helm. Terus itu bukan kondisi tindakan yang aman. Terus jadinya Kontak dengan bahaya. Resiko terkena bahayanya tinggi. Ketika itu jatuh, terus terjadi Bisa fatal, Pak. kecelakaan, cedera, bahkan bisa kematian. Nah, gitu ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Jadi ini saling berkaitan. 1, 2, 3, 4, 5 itu saling berkaitan ya. Namanya teori efek Domino. Oke. Lanjut ya. Oke, kita nonton film lagi.
Oke. Pada nyimak, pada ngelihat nggak videonya? Ada Pak. Ada Pak, ada Pak. Apa aja tadi kejadiannya? Sebutkan satu. Tangga. Apa? Ya. Siapa ini tadi? Satu dulu. Mana tadi? Siapa tadi? Oke, Hans, silakan. Kejatuhan tangga Pak. Kejatuhan tangga karena Kurang kenapa? hati-hati. Tangganya kurang safety, Pak. Tangganya kurang safety. Kalau tangganya kurang safety itu berarti tindakan tidak aman atau lingkungan tidak aman. Lingkungan tidak aman. Oke. Terus apa lagi? Hampir Jatuh dari ketinggian, Pak. Jatuh dari Dari ketinggian. ketinggian. Tadi kan udah yang itu. Dari ketinggian tadi udah. Apa? Kebakaran. Kebakaran. Karena apa tadi? Karena tidak mematikan aliran listrik, mengunci gerbang, Tidak dan mengasih makan anjing. Ngasih makan anjing juga ya? Ya, Pak. Oke. Oke, itu tadi berarti yang kebakaran ya. Itu Ya, Pak. penyebab dasarnya apa? Kira-kira? Ceroboh, Pak. Kurangnya kesadaran berarti. Kurangnya kesadaran. Kurangnya kepatuhan juga ya. Saya Oke, terus penyebab tidak langsungnya apa? Faktor pribadi. Faktor pribadi. Oke, terus penyebab langsungnya kenapa? Tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman juga ya. Karena kan belum dikunci, ya kan? Ya, Pak. Jadi tidak aman. Lanjutnya bahaya. kontak dengan bahaya. Dan habis setelah itu Cedera, Pak. material atau bahan mana? Produksi gagal. Produk gagal, apa namanya, kebakaran. Oke. Terus apa lagi tadi? Satu lagi yang lain. Ketimbun Pak sama tanah. Kenapa? Ketimbun sama tanah Pak. Ketimbun sama tanah. Itu karena apa? Penyebab dasarnya? Main HP, Pak. Main HP, berarti main HP itu Kurangnya kesadaran. kurangnya Kesadaran. kesadaran. Oke, terus faktor pekerjaan atau pribadi? Faktor pribadi, betul. Terus Tindakan tidak aman dan terjadinya kondisi tidak aman. tindakan tidak aman dan terjadi kondisi tidak aman. Terus Kontak bahaya. kontak dengan bahaya dan akhirnya terjadi Cedera. atau kematian. Oke. Paham ya cara mengapa namanya cara kita menginvestigasi itu kayak gitu ya, dari penyebab dasarnya apa ini kalau ada kejadian itu seperti apa. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke. Karena kalian masih apa namanya saya stop recording dulu. Karena sekarang sudah jam 10 ya. Harusnya masih ada materi, tapi kita lanjut besok aja, minggu depan. Oke? Ya, Pak. Sekarang tugas kalian ya. Bentar, saya ambil dulu ya. Pak, Ya, bisa minta tolong bisa minta nomornya biar enak kita hubungi online itu atau tatap di mukanya. grup kan ada, di grup itu. Ya ada di grup itu Ya. itu. K3L. Ada di grup non. Ya ada Pak, makasih Pak ya. Oke, ini ya, saya share dulu. Tugasnya yang pertama adalah Baru tugas. pertama membuat ringkasan tentang dasar K3L. Terus yang kedua
buat contoh 5 kejadian kecelakaan kerja dan analisanya. Seperti tadi ya, analisanya ya. Paham? Paham, Oke. Pak. Yang kayak tadi. Kenapa? Coba kalian sebutkan contoh kecelakaan kerja di sekitar kalian. Ya. Yang pertama buat ringkasan tentang K3L. Apa sih pengertiannya? Terus terserah kalian. Banyaknya seberapa terserah. Saya bebaskan ya. Nah, kemudian yang kedua membuat contoh 5 kejadian kecelakaan kerja kayak tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau kalian pernah mengalami langsung atau di sekitar kalian ada langsung, boleh ditulis gitu. Misalnya di dekat rumah ada tukang jatuh gitu. Nah, kenapa? Karena apa? Analisanya silakan kalian buat ya. Oke. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Oke, Paham, sekarang Paham, tanggal Pak, berapa paham, sekarang? Pak. Sekarang apa, Pak? Lagi juga. Dikumpulkan maksimal minggu depan ya. Apa? Tanggal berapa minggu depan berarti? 25 ya. 25 September 2023. Dikumpulinnya. Gimana? Dikumpulin mana? Dikumpulinya lewat anu aja apa namanya? Online ya. Kirim WA. Dokumen bentuknya. Kalian ketik di laptop, oke? Oh, ketik. Oke. Nggak punya laptop, Pak. Ya temannya pinjam temannya atau di HP juga kan biasa nulis WhatsApp kan kalian. Ini pakai kelompok atau perorangan, Pak? Ini orang satu orang satu. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita selesaikan? Nanti kalian bisa ngelihat lagi ya di nanti kalau sudah saya upload nanti kalian bisa lihat lagi di YouTube untuk mengerjakan tugas kalian. Oke? Kenapa ini Hans? Pak, mohon bertanya, Pak. Silakan. Siapa namanya ini? Pak Roriza. Pak Roriza, oke. Apakah bisa Pak setiap pelajaran online-nya bisa dari rumah atau harus ke kampus, Pak? Boleh dari rumah ya. Yang paling memungkinkan untuk kalian online aja. Misalnya kalau sinyalnya bagus di rumah ya di rumah. Kalau sinyalnya bagus di kampus ya silakan kampus gitu. Absennya Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Terus ini nanti kalau yang nggak punya laptop tulis aja di kertas, boleh di kertas KPS bergaris ya. Silakan tulis. Ayangkan dan Hasan. Oke. Apa ini Hans? Angkat tangan kenapa? Di Word bisa. Ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Ada, Pak. Jelas, Oke. Pak. Kalau nggak ada nanti ini sebelumnya ada yang belum saya absen tadi? Ada nggak? Yang belum saya sebutkan nama-namanya. Pak Roriza belum. Pak Roriza. Mana? Pak Roriza orangnya mana? Saya, Pak. Oh, itu Pak Roriza ya namanya. Ya, Pak. Pak Absen 1. Absen 1. Sudah, Pak Roriza sudah. Yang belum. Iskarima, mana Iskarima? Ada? Pak, saya nomor absen. Kita absen. Iskarima ada tadi? Nggak ada. Oke, Heri Teguh Samudra mana? Heri Teguh Samudra. Coba saya lihat. Heri Teguh Samudra mana? Heri Teguh Samudra. Mana Heri Teguh Samudra? Kok nggak ada absennya? Absen berapa? Sakit dia, Pak. Sakit. Sakit. Ini ada Pak, tapi di sini ada. Ya, Pak. Absen berapa Heri Teguh Samudra? Saya, Pak. Siapa? Hari Senuya. Hah, siapa? Ini Hari Teguh Samudra ini bukan kelas ini ya tadinya. NIM-nya berapa NIM-nya Hari Teguh Samudra? Halo?
Mana ini ada Teguh Samudra ini? Ya. NIM-nya berapa? Nomor induknya? Pemekanik head 1 yang. Absensi. Aida. Oke, yaudah ya. Udah itu aja. Mau tanya Pak, Silakan. Siapa tadi? bagaimana sistem absensinya Pak? Absen. Siapa ini? Hans ya ini yang tanya ya. Ya, Pak. Oke, jadi absennya 2 kali. Ini yang tadi saya sebutkan seperti ini tadi. Sama nanti saya kirim link. Itu link absennya untuk kampus. Kalau absen yang ini untuk saya. Oke? Oke. Ada lagi yang belum? Mana linknya Pak? Nanti saya kirim di grup. Oh ya Pak. Oke. Oke, udah ya. Belum apa. Pak, mau tanya lagi sekali Pak. Siapa lagi nih? Saya Pak Han. Pandi. Oke. Ini sistem itunya bisa pakai laptop sama apa lagi Pak? Apanya? Tugasnya Pak. Tugasnya silakan kalau yang punya laptop tulis di Microsoft Word, yang nggak punya laptop tulis di kertas HVS bergaris ya. Yang penting tulisannya jelas, oke? Bisa saya baca, oke? Oke. Siapa? Ada lagi? Oh, Ada Pak. Oke. Irwansyah kenapa ini angkat tangan sama Heri Sanunya? Ya. Dua. Saya udah absen, Pak. Ya belum. Siapa? Silahkan. Oke, yang belum absen nanti chat di saya ya, chat WA saya ya. Saya udah belum. Irwansyah. Siapa ini siapa? Irwansyah. Irwansyah sudah tadi kayaknya. Oh ya. Oke ya, sudah semua. Oke, kalau gitu saya cukupkan dulu sekian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, sampai jumpa minggu depan. Nanti saya kirim link YouTube-nya. Silakan ditonton lagi untuk mengerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh keluar nih Pak? Boleh.